Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kebiasaan ketika kita hendak menerima atau menunggu kehadiran seorang tamu yang spesial, menunggu kedatangan tamu yang kita agungkan. Ketika ada seseorang yang kita anggap mulia, yang kita anggap memiliki suatu nilai spesial, nilai istimewa dibanding yang lain. Katakanlah mungkin dari segi jabatannya, dia adalah orang yang punya jabatan tinggi. Atau dari segi popularitasnya, mungkin dia adalah seseorang yang terkenal. Atau mungkin dari segi ilmunya, katakanlah mungkin beliau adalah seorang ulama yang diagungkan. Ketika hendak hadir bertamu ke rumah kita, kira-kira apa gerangan yang akan kita lakukan? Sudah barang tentu kita akan menyiapkan segala sesuatu. Mulai dari membersihkan pekarangan, menyiapkan ruang, memperindah dan mempercantik keadaan rumah di luar dan di dalamnya, dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan ketika tamu yang kita muliakan itu akan datang ke rumah kita. Maka begitulah adat dan kebiasaan kita. Semakin kita merasakan orang yang bertamu itu adalah orang yang mulia, orang yang istimewa, maka tentu persiapannya akan lebih istimewa. Maka begitulah kiranya keadaan umat Islam saat ini. Umat Islam, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kedatangan tamu yang mulia. Akan kehadiran, akan datangnya sosok yang dirindukan. Kedatangannya dinanti-nanti, kehadirannya ditunggu dan dirindukan. Bahkan yang merindukan bukan hanya kita umat Rasulullah, tetapi baginda juga pernah memberikan contoh hal yang demikian. Ketika datang bulan Rajab, beliau telah merindukan tamu itu. Siapakah gerangan tamu yang akan datang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tamu yang dimaksudkan di sini adalah kedatangan bulan suci Ramadan. Siapa yang tidak bergembira akan kehadiran bulan suci Ramadan? Siapa yang hatinya tidak rindu akan kedatangan bulan suci Ramadan? Rasulullah ketika datang bulan Rajab, beliau telah mengangkat kedua tangannya bermunajat kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Ini melambangkan akan kerinduan. Jauh masih 2 bulan Ramadan akan datang, beliau telah menunggu dan menanti-nanti kedatangannya. Maka ini adalah pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, apa yang telah kita persiapkan menyongsong kedatangan tamu yang mulia ini? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menunggu kedatangan bulan suci Ramadan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah." Apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidat asyayatin, sedangkan setan-setan dibelenggu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabur rahmah." Apabila telah datang bulan suci Ramadan,
maka akan dibukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabu jahannam, sedangkan pintu-pintu neraka jahanam ditutup rapat-rapat. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara umat Nabi Muhammad yang tidak merindukan bulan semacam ini? Tentu semua kita rindu dan rindu akan kedatangan bulan Ramadan. Maka dari itu, belum terlambat kiranya kalau saat ini kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Jangan kita perlakukan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain, yang tidak pernah kita nanti kedatangannya, yang tidak pernah kita songsong kehadirannya. Maka Ramadan sebelum dia datang harus dipersiapkan, harus betul-betul kita sambut kedatangannya. Dengan apa harus kita sambut kedatangannya? Mungkin mulai dari hal yang bersifat fisik. Sebagaimana tamu yang akan datang ke rumah kita, kita akan membersihkan pekarangan, membersihkan halaman rumah, barangkali mempercantik pemandangan yang ada di luar dan di dalam rumah kita. Maka tidak ada salahnya kita membersihkan pekarangan di sekitar kita dengan niat adalah menyambut kedatangan bulan agung, bulan suci Ramadan. Bersihkan tempat tinggal kita, bersihkan kamar kita, bersihkan tempat ibadah kita, bersihkan kamar mandi kita. Niatkan itu semua adalah untuk menanti dan menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Tetapi lebih penting daripada itu semua adalah mempersiapkan hati untuk kedatangan bulan Ramadan. Kita mengetahui Ramadan bulan mulia, Ramadan bulan suci, maka harus kita terima dengan hati yang suci. Kalau ada sekiranya hati ini ternodai karena kesalahan, kekhilafan terhadap sesama manusia, mungkin kita selaku seorang anak kurang berbakti kepada ayah dan ibunda kita, atau mungkin tindak tanduk kita menyakiti hati kedua orang tua kita, atau mungkin disengaja ataupun tidak, lisan perkataan kita telah menggores, telah menyakiti hati ibu dan ayah kita. Maka bersungguhlah datang kepada keduanya, mohon ampunannya, mohon maafnya, dan mintalah restu dan doa dari keduanya. Bagaimana kalau mereka telah tiada, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan kita berhenti untuk memohonkan ampun kepada Allah. Setiap kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan diturunkan kedua tangan ini kecuali kita telah membacakan sepotong doa yang kita peruntukkan kepada ayah dan ibunda kita. Mungkin kita jenguk, kita ziarahi, kita hadiahkan, kita bacakan doa, kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, atau kita memberikan bantuan, sedekah yang diniatkan pahalanya kepada ayah dan ibunda kita. Kalau kesalahan itu adalah antara diri kita kepada Allah, barangkali banyak perintah yang kita tinggalkan.